aja berdiri di kaki sendiri bahwa 2030 lu mau ada pakai, mau ada gelombang apa pakai panas. Oke 2030 selesai. Jangan sampai mau di black out apa ya. Tapi kan prosesnya di 2030. Tapi prosesnya itu Om, nggak mungkin juga orang bisa melupakan dengan mudah ketika memang perjalanannya nggak enak dilihat. Gitu. Sebelum Kanada ke 2022, Kanada kalah baca kalah 7 sampai 15 kali kalah Skor. Tapi jangan marah sama saya dong. 58 kali pertandingan. Kan saya cuma ngomong. Waduh, udah banyak perubahan nih kayaknya nih. Perubahan begini-gini aja. Apa yang berubah, Bang? Iya nih yang berubah, kopinya kayaknya berubah. Alhamdulillah. Aduh. Yang penting kita masih banyak bersyukur. Bang Edgar, ya kakak sehat ya bro ya. Udah hampir berapa nih? Pokoknya setahun tuh, Setahun kemarin aja baru setahun. Kita kemarin kan seminggu, gua sempet chat si Dika tuh, Dik ada nggak seminggu? Wah Bang Akmal, masa kita bawa podcast terus gitu. Ya kan berarti udah setahun. Setahun Ya kapan Bang? Kemarin aja baru seminggu kita nggak ketemu. Seminggu kayaknya lama kok, gua nggak ketemu lu. Oh, tahunnya berubah ya? Berubah. Tahun yang berubah. Tahun udah berubah, beda kayaknya lama banget tuh. Apalagi kalau nggak ada kegiatan, ya kan? Seger banget Bang. Iya, tapi udah cair kan sebelumnya? Emang bos kita top lah. Top Bos lah, kita nomor satu. Ngerti ya kan? Gua kalau dinyalek gua langsung coblos. Coba sampai lu coba enggak yang baleo gede tuh, baleo tuh yang gede tuh. Baleo yang gede Iya tuh, dong. Alhamdulillah ya kan kita udah kembali lagi nih koprol nih. Ya kan? Ajak dulu yang lain dong. Mana nih? Woi. Aduh, sepi amat nih. Ayo dong, kita Biasanya bergabung. lama. Oh iya. Pertama syuting nih, jangan banyak alasan. Nih. Pertama syuting di 2026. Perdana, iya. Perdana 2026 harus kita Rambut tuh ini banget Bang, jocong. Untung nih. Nah, wah ini dia. ini pemeran utama nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Tahun baru, Happy muka New baru. Year. Muka baru, ada satu lagi nih. Muka baru. ya Mana kan? satu lagi? Pasti. Nah, Wah ini dia nih yang merah-merah nih dari partai. Si Lansing. Selamat tahun baru. tahun baru. Selamat tahun baru. Merah amat nih baju. Muka baru. Muka Pokoknya bayu. mah bini baru. Enggak. Dia merah banget ini merah. Hah? Kayak apa gitu merah. Merah nih. Oh, karena di kampungnya lagi yang merah-merah lagi di ini nih. Lagi di KPK. Oh, gitu sih kafe. Oke, Bang. Oke, lanjut ya kan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang koplo dimanapun Anda berada kembali lagi bareng gue Wasiatul Akmal dan Edikinnya Edgar. wah, Semangat dong. Edgar gitu. Edgar Panjang. Harus ada bola gua terbang. Itu Edgar PJK. Bajunya legendaris banget ya. Parma tuh zamannya kapan dong? Ini gara-gara sana nih. Ini zamannya Thomas Brolin. Kagak lah ini zamannya Buffon. Ini gara-gara ini gua jadi pemain bola nih, Bang. Ini kan ini Champion. Oke geng, jangan lupa lu subscribe di channel Koplo, share sebanyak-banyaknya obrolan seru kita ini ke teman-teman kalian, keluarga encang cingnya babe semuanya. Semua. Lu share dah, tapi jangan lupa lu jangan beli dodol. Ya, beli dodol juga, kantor kemari studio. Jangan lupa, udah lama ya kan. Kopi, mana kopi dulu dong. Kopi. Nah, Neng Pas ya. Ini gantiin Bibi kayak ini. Jadi Bibi. Oh, Bibi jadi cakep begini nih, Bibi. Bibinya berubah ya. Masa nggak tahu nih yang manis yang mana yang Nggak tahu dong. yang mana? Jadi apa? Yang ini. Yang manis saya. Yang manis yang ini ya. Ini mana? Ini pahit-pahit yang 3. Oke. Yang tiga, 1, 2, 3. Baik. Pahit, lihat muka lu. gitu Kenapa kan. manis? Manis Sini ini. gua manis. Iya ini. Ini pahit. Enggak manis. Kalau dulu Oh, tuh manis, itu bukan manis. pahit tuh. Bang, lu pahit, Bang. Jangan ini, jangan tengil. Pahit. Oke geng, udah kopi udah datang ya. Sekarang kita perkenalan lagi di tahun 2026 ini. Bang Ferkot, sehat ya Bang? Alhamdulillah.
Alhamdulillah Bang Viko semangat selalu, sehat ya Bang ya. Sehat. Pokoknya dengar Bang Viko sehat udah seneng deh. Amin. Bang Andika sehat ya? Sehat. Andika ya iya. Gue dihubungin cuma tadi doang. Katanya udah jadi koplo. Kemana aja sih? Ah, elah. Liburan dulu pulang kampung. Iya bener-bener memanfaatkan ya kan. Fun football dulu. Lagi Iya. tarkam. Fun football dulu. Lagi tarkam di Jogja sama Solo. Bang Rizal di Bagong. Ya kan. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Ini baju thrifting di mana Bang? Itu Yang merah tahun begini. 1985 ini baju. Gue nggak tahu ini buat naruh kacang apa ini. Buat lebaran ya Kayak lebaran. baju bocah, kantongnya harus banyak. Naruh kartu. Naruh kacang. Ada aja lagi. Wah, dan gua pokoknya selalu ditemani Iya dong. sahabat gue yang plat F Plat F. Bogor. Oh iya ya plat F gue ya. Hujan. Iya ya. lagi. Kita nih kemarin di medsos sudah ada lah ya, datang ya gembar-gembor pelatih baru. Udah resmi, udah. Siapa namanya? Herdiman Koto ya? Herman. Baru ya udah ada tuh kita komando rame lah ya kan. Apa bener nih ya? Akhirnya timnas Indonesia punya pelatih baru. Nah ini gue belum tahu juga nih. Udah tanya kontak belum nih? Setelah PSSI resmi mengumumkan telah menunjuk John Hertman. Bagaimana melihat sosok John Hertman ini nih? Ini pelatih baru nih. Apa tuh? Ya kan kemarin Sintayong STY udah Ah, kleng udah ya out. kan? Terus TK kleng. Lengkeng. Sekarang John Hetman bukan John Campos bukan. Bukan. John Hetman. Gua gimana gue nih? Kalau gue lihat ya, bawa perubahan gak nih? harusnya sih Bang Herman ini harusnya datang Bang dengan Herman. Bang Herman, Kita iya. nggak usah aneh-aneh Bang. Bang Herman. Dia itu datang ke Indonesia, jadi mereka yang harus ikut kultur kita. Jadi nggak usah aneh-aneh. Herman kan Iya. ribet banget gitu Iya, kan? Hartman. Iya, kalau gue sih bilangnya Bang Herman aja. Bang Herman ini ya harusnya dengan kapasitas dia sudah membawa tim apa kemarin Bang? Lolos Piala Dunia tuh Kanada. Cewek cowok lagi kan? Cewek cowok. Dia lolos juga, prestasinya bagus. Terus juga dikenal dengan analis yang bagus ya. Dia punya tim mata-mata kalau gue lihat sih katanya. Bisa jadi, Suka bisa mau mata-matain timnya. Itu kan berarti sesuatu pelatih yang mempunyai ciri khas ingin melihat kelemahan dan kelebihan lawan. Ini kan memang harus jadi kayak pelatih itu harus punya sosok dan punya figur yang gua tahu nih lemahnya di mana, bagusnya di mana. Jadi dia punya strategi nanti tersendiri. Oke. Ya mudah-mudahan lah Bang Herman bisa membawa Prestasi perubahan Iya. untuk timnas kita. Iya. Ini kan Gitu, pelatih Bang. baru nih. Gue juga ada yang mau nanya nih sama Bang Verkot nih. Bang, pelatih baru Bang. Ya, Sepenuhnya nggak sih Bang? ini sebenarnya sih nggak surprise ketika kemarin kita perbandingan Yes. antara John Hertman Bang Herman. Bang Herman. aja sama Bang Herman. Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Ya, memang terus terang saya waktu itu kan milih Bronckhorst, Iya. tapi ternyata memang Hertman yang terpilih oleh PSSI dan menurut saya hadirnya Hertman ini harus dibarengi dengan kesabaran. Artinya bahwa PSSI berani mengontrak Hertman, berarti posisi PSSI harus sabar. Hertman ini adalah bukan pemain bola, dia ini adalah akademisi, dia ini dosen dan dia punya pelatihannya tuh basisnya tuh sense ya, artinya untuk melihat data dan perkembangan sepak bola. Artinya bahwa kalau PSSI tidak sabar dan hanya menuntut harus setiap Kemenangan? event harus menang kemenangan, ini bukan tipikalnya Hertman. Oh. Itulah, bukan tipikal Hertman. Dalam artian bahwa untuk perjalanan waktu dia harus bisa meneliti setiap pertandingan. Artinya bahwa Hertman ini orang yang filosofinya adalah sangat motivasi untuk selalu harus menang. Segala cara dia lakukan harus menang. Ketika tadi Coach Kaskur bilang bahwa sampai dia memakai drone untuk Memata-matai, Mata-matai, dia ada mata-matanya. Artinya memang dia ingin bahwa tim yang ditanganinya harus menang. Gitu loh. Artinya bahwa ini keras, pelatih ini keras menurut saya, keras dan PSSI saya bilang butuh kesabaran, tidak mau jangan boleh buru-buru. Orang ini tidak instan dan sepak bola kan tidak boleh instan juga. Artinya bahwa sekarang ini sesuatu yang instan sudah kita tampung dengan memasukkan beberapa pemain diaspora. Sekarang pemain diaspora ini gimana bisa diolah oleh seorang Hertman untuk menjadi sebuah tim yang bagus. Dia yang penting dia pemain bola harus tim, bermain dengan tim. Itu yang dilakukan Hertman di Selandia Baru
dan dilakukan Hetman juga di Kanada. Yang artinya bahwa Hetman adalah seorang yang memang butuh kesabaran dari pihak federasi bahwa kasih saya waktu untuk bisa membangun tim. Jadi sebenarnya Hetman ini kalau menurut saya sih sama seperti model seperti Sintayong. Sintayong ya. Ya kan, jadi membangun, benar-benar membangun. Nah ini butuh kesabaran, jangan sampai udah 5 tahun dibangun Sintayong, akhirnya dihancurin gitu aja kan. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Dan ini kan ada target tentunya yang dicanangkan PSSI dengan dia ngontrak Hetman kan. Yang target terdekatnya pasti kan AFF 2026 ini, terus 2027 Piala Asia. Piala Asia. Nah, terus target jangka panjangnya adalah kembali ke mimpi kita 2030 kita ke Piala Dunia. Dan ini semua yakin kalau tim ini ditangani oleh Hetman 2030 kita akan dapat tiket ke Piala Dunia. Nah, kita tunggu aja. Oke, 2030 Bang ya. Iya. Oke. Bang, sorry, gua potong nih. Kalau tadi Om Perkot bilang bahwa kita harus sabar gitu. Nah ini berjalan seiring dengan diaspora nggak sih? Kalau kita lihat kan diaspora itu kan percepatan ya. Iya. Bahasanya kan itu dia percepatan untuk bisa mengangkat tim ini gitu. Tim. Nah, ya. kalau menurut saya Hetman tetap prinsipnya bahwa Indonesia tetap butuh diaspora. Oh. Artinya dan bukan tidak mustahil bahwa di tangan Hetman juga akan ada pemain diaspora yang baru. Pasti nih, yakin saya. Tapi pemain diaspora tentu yang langsung pilihan dia ya. Bukan pilihan dari orang per orang yang di luar dari pelatih menurut saya. Makanya kalau di luar dari pelatih kita dapat diaspora yang artinya akhirnya juga kan nggak kepake juga di negaranya, akhirnya main juga harus merantau ke sini segala macam gitu. Artinya bahwa sekarang ini Hetman harus dikasih keleluasaan keleluasaan penuh dari federasi menentukan untuk bisa menentukan pemain. Jangan sampai ada ikut campur tangan dari federasi. Iya, apalagi kita dengar Bang Herman ini dikontraknya jangka panjang ya. Ya, Iya, 2 tahun plus jangka 2. panjang. Dan kan Serius, PSSI kan- jangka panjang, kan serius. Serius, jangka selesai panjang. kan Tapi gitu loh. 2027. Kalau kita balik lagi bahasa tadi Om Fermat bilang kalau pemain diaspora federasi tidak ikut campur dalam pemilihan. Iya. Kalau yang gue tahu sih pemain diaspora kemarin juga kan pilihan pelatih yang kemarin sudah pegang, kayak STY memilih beberapa pemain dari mulai yang sekarang sudah ada sampai Patrick Kluivert minta lagi kemarin tambahan, sampai Romeni semua masuk kan. Itu kan semuanya bukan pilihan dari federasi kan. Itu kan kalau yang kita tahu itu memang perkeinginan dari pelatih kan. Artinya federasi kita sudah coba memenuhi apa yang diinginkan oleh pelatih. Tapi ya hasilnya memang gagal saja gitu. Artinya kalau gue sih sendiri berprinsip melihat bahwa John Hetman mungkin memang hebat, kita pelatih hebat, pelatih muda yang punya karakter, tapi ya harus dibuktikan di negara kita, di Indonesia bisa nggak membangun sepak bola Indonesia gitu kan. Pembuktian Karena ada. kurang apa lagi, STI juga kalau kita lihat latar belakang bagus, Iya. ya kan. Kecuali kita nggak ngeliat Patrick Kluivert ya, yang pas masuk Iya. aja udah banyak Yang lebih lama orang, tuh STY. ya kan. Yang lebih lama. STI itu kan Lebih lama. sebelum masuk Awal, Indonesia, iya. backgroundnya sudah bagus Iya. gitu loh. Mau Oke, ini. Pak Rejan. Ya kan? Pak Rejan tadi bilang dari sisi pemain, pemain pilihan pelatih. Tapi ketika pelatih sudah bekerja, federasi ikut campur. Itu yang jadi masalah. Itu diakui oleh STY dan itu diakui oleh Kluivert. Bahwa Kluivert hanya jadi boneka selama ini. Ya. Ini berita yang terkini. Makanya saya bilang dengan masuknya Hetman, jangan ikut terlampau jauh federasi. Ya, Federasi hanya artinya federasi ikut campur dalam mengelola timnasnya mungkin, bukan untuk pemilihan pemain. Kalau pemilihan pemain kan udah dikasih kewenangan penuh pelatih. Kayak STY silakan pilih pemain diaspora yang dari luar, siapa yang mau diambil, sehingga mereka kan tapi who knows siapa yang memilih Milseger dan siapa yang di Persib sekarang? Eliano. Kan kita nggak tahu. Itu yang milih siapa kita nggak tahu. Itu masih misteri itu. Misteri yang belum terpecahkan saat ini. Kita minta buru-buru minta ini dua pemain, akhirnya ketika melawan Cina pun Eliano juga tidak dimainkan. Sama ya kan. Kalau dia pilihan pelatih ya kan pasti sudah masuk dalam skema itu, harus lawan ini kan, makanya terus Hilgers kok bisa dipilih Kluivert, dipilih sama STY, tapi dia sendiri jatuhkan STY. Iya, kan itu. maksudnya mungkin kan ini ada masalah. Artinya oke lah, mungkin tidak semua pemain diaspora yang kemarin di proses oleh timnas kita
pilihan pelatih. Mungkin tanda kutip Iya. ada juga pilihan dari pengurus. Nah, itu maksud saya. Artinya gitu kan. Tapi kan tetap gitu loh. Kuncinya tetap pelatih ini harus punya program Intinya tanggung jawab tetap di pelatih lah. tanggung jawab di pelatih. Iya, maksud saya tetap squadnya tetap ada di pelatih kan, saya Iya. bilang gitu kan. Ini kan saya bilang makanya yang kemarin ini udah mulai agak terbongkar bahwa diaspora ini suatu bagian dari suatu bisnis kok, ya kan? Bisnis loh. Diaspora ini tentu maaf ya, pasti ada orang kedua yang jadi penghubungnya, jadi maklar. Nah itu kan dari situ kan juga ada keuntungan, ada kita nggak pernah, tapi kita tahu ini dunia ini pasti tahu seperti ini. Maksud saya dengan adanya Hetman ini, maksud saya Hetman kasih kelulusan penuh lah untuk urusan udahlah, urusan teknis tim udah urusannya Hetman, udah nggak usah ada ikut campur lagi. Om, kayaknya dia mah sensitif nih orang. Ya karena itu yang Dia mah emang bukan ini nih. tanggung jawab itu yang diberikan oleh Federasi Kanada kepada Hetman. Artinya Hetman juga akhirnya bisa mampu membawa Membuktikan. Kanada ke 2022 ya kan, ke Qatar. Meskipun di Qatar juga akhirnya 3 pertandingan pun kalah semua. Kita lawan Belgia kalah 1-0, lawan Kroasia kalah 1-4, dan terakhir lawan Maroko kalah 0-2, kesingkir. Ya, tapi kan sudah setelah 36 tahun lolos ya kan, di puncak itu. Ada ininya lah ya. Iya, dan Hetman mampu menaikkan ranking FIFA dari 72 ke 40, sekarang ke 33 Kanada. Kan luar biasa. Iya. Ini tanpa campur tangan udah. Itu Kanada. Udah serahkan aja semuanya ke dia. Misalnya. Bisa nggak federasi kita menyerahkan seperti itu? Nah, ini kan Seperti Federasi Kanada itu loh. Erick Thohir kan akan selesai tahun 2027. Oh. Emang akan berakhir nggak nyambung lagi? Saya berharap sih nggak nyambung. Saya berharap nggak nyambung. Wow. Saya berharap biar selesai Erick Thohir, biar di Kan lagi rame dengan dua Tapi periode. beratnya kalau seandainya Erick Thohir tidak melanjutkan dia sebagai ketua umum, nanti tim ketua umum yang baru, wah itu dulu pilihan pelatih ke ketua lama ya. Iya, lempar lagi. Lempar lagi. Maaf ya, Lagi. saya kan pilihan pelatih lama. Iya. Iwan Iya, iya. Bule. Di era dia, gue maunya di era gue dong yang gue pilih dong yang bagus, ternyata malah jeblok. Ya ini Indonesia nih ya, maaf ya, Indonesia kayak gini karakternya. Kalau saya bilang, kenapa Untung saya di Bogor. Kenapa nggak melanjutkan aja blueprint yang dilakukan oleh ketua umum, kan itu aja kan. Toh, Iya. dia jangan lihat sosok siapa yang bawa, dia sosok bahwa apa yang lo lakukan adalah buat Indonesia, itu aja loh. Harusnya gitu ya, Mel. Balik lagi tadi yang Om Fer bilang, balik lagi ke blueprint yang dibuat oleh ketua umum. Memang sama ini ketua umum selalu punya blueprint, program kerja. Blue Wave. Ada bang itu di printnya Ada, gua nggak tahu iya. tempat fotokopi mana gitu Ada. kan, print kan. Malah katanya ada berlembar-lembar, Iya. tapi itu aja kemana tuh? Iya. Hilang katanya. Oke geng, ini ada yang dikabarkan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun George Herman. Ya, dan di situ tadi udah dibahas sama Bang Verkot, berarti sampai 2030 Bang ya target ya. Target 2000 dengan kontrak 650 juta per bulan. Ya, gua nggak tahu tuh beli tanah di Mas Seeng apa di Mauripan, gua nggak tahu ya tuh. Dan ini 650 juta. ini Itu lebih murah. 650 juta. Yang saya suka dari yang sekarang ini, kedatangan seorang Hetman sama dengan kedatangan seorang Sintayong. Dia datang dengan keluarga. Di Hetman datang dengan keluarga. Artinya bahwa dia tahu bahwa saya sekarang di Indonesia. Saya kerja di Indonesia, berarti saya harus membawa istri dan anak Yes, saya biar betul. saya bisa kerja dengan tenang. Iya, Ya, tenang. Dekat dengan keluarga. Betul. No, tidak seperti Clifford. Dia datang sendiri, go. Habis STY. pertandingan, go. STY? Pertandingan, go. Ya kan, STY kan setelah keluarganya balik ke Korea baru dia go lagi kan. Nah, Hetman kelihatannya akan menetap lama dengan keluarganya di Indonesia karena dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang terbaik di Indonesia. Semoga ya. Semoga. Tapi ya apa yang dilakukan Hetman ini saya bilang tadi butuh kesabaran dari PSSI. Iya. Ya bahwa sepak bola itu kembali bahwa sepak bola itu proses, ya kan, tidak instan. Sekarang kalau dia sudah ada instan, ya dimanfaatkan dengan baik-baik lah, sebaik-baiknya lah. Oke. Cocok lah berarti. Cocok ya berarti Cocok, ya. cocok, Namanya cocok. nih Bang Herman udah cocok, Bang. Herman ya. Berarti Kita innallaha ma sobirin ya kan. Mudah-mudahan dia sabar. Dik, kriteria Dik sehingga PSSI nunjuk George Herman lagi Ya, kalau dari CV sih udah ya pasti mentereng lah, maksudnya satu-satunya di dunia bawa tim putra tim putri lolos. Cuma kan yang jadi apa ya, kita kan pernah Indonesia tuh sama klub pelatih Inggris tuh kurang cocok nih. Dulu gue masih ingat waktu Indonesia ngerekrut Peter Witt Iya. dengan status bahwa Thailand juara 2 kali AFF. Semua diagung-agung, wah kita juara AFF nih sama Peter Witt. Waktu itu kan Boa Salosa, Ilham Jaya Kusuma sampai final kan, final kalah. Habis itu Malaysia.
sama Malaysia. Terus habis itu berapa tahun kemudian pas SEA Games masih ada Boas gagal di grup. Habis itu tersingkir betul. Padahal CV-nya kurang mentereng apa Kalah lagi sama Singapura. gitu. Kalah sama Singapura kan waktu itu nggak lolos. Habis itu datang lagi pelatih Inggris Simon McManamy. Di Indonesia reputasi mentereng. Dia paham pemain Indonesia segala Iya. macam kan. Karena sudah pernah melatih Udah mati Bapak Bayangkara, PBR sama gue. PBR nah. PBR Kan udah sama kenal gue. banget tuh. Dia Udah bawa kenal banget. Bayangkara juara 2017. Ya, Bang Iya, ada PBR 2014 Iya. nih. Katanya Digaji ada. Cuman kurang. Berarti dia udah ngopi sama lu dong ya? Gue udah ngopi baik banget tuh, masih nah, kan, sepatu. maksudnya dengan skuad ada dia sangat mengenal pemain Indonesia juga kan coach maksudnya. Kenal lah, sama gue aja kenal. Nah kan, maksudnya paham, ngerti gitu. memahami, Guru. Bisa Tapi pinjam juga. ujung-ujungnya juga Sayang aja gue gak dipanggil di Nah, Indonesia. itu. Kesalahan Namanya- Simon McManamy Itu adalah dia nggak manggil manggil gue. dia. Ya, Salah. Iya kan, maksudnya dia juga dengan CV yang mentereng di Indonesia udah terbukti proven gitu. Begitu di level Asia waktu Piala Dunia kemarin juga ancur-ancuran timnas kan. Apalagi disebut dia pelatih yang sangat netizen mau apa pemainnya diturutin semua gitu. Terus ujungnya gagal. Ya makanya nggak tahu semua apakah John Hedman akan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih enggak. Kalau dia CV-nya kan udah Piala Dunia Oke. udah Beda sampai- lah, beda lah. Dia levelnya udah beda. level dunia. Nggak boleh ngatur-ngatur gue lo gitu. Mudah-mudahan Bener nih lah. nggak boleh diatur ya. Nah itu Setahun. kan. Nah apalagi kan dia. Nah dia kan mau adaptasi. Dia nggak bilang tuh. Habis itu mau panjang mau pendek. Iya kan gitu loh. Iya, dia kan udah bilang diinjek adaptasi. jempolnya nyerah Iya kan? juga. Udah adaptasi bilang adaptasi mah kultur di Indonesia. Nah jangan-jangan ke bawah. Ntar Iya. takutnya kan setahun doang. Bukan gitu. bukan hanya pemain, keluarga ya termasuk Iya. polanya juga ke bawah. Bawahnya ke bawah. Takutnya gitu. Nah itu yang Nah, ya, mudah-mudahan enggak lah ya. Mantap. mudah-mudahan enggak ya. Oke. Kayak gitu kan. Oke, next. Mudah-mudahan Apakah Uncle John Herdman ini akan bernasib sama seperti dua pelatih sebelumnya nih? Di cut sebelum kontrak berakhir ya kan? Ini kan nih udah ya menjadi trending topik. Tapi juga bisa sih. bisa jadi, Bang. Karena kan Ya kan? apa Bang? Om tadi Om bilang 2027 era PSSI kan ganti ketua kan. Iya. Nah, ini kan ya penyakit lama. Itu dia. Takutnya juga Diganti ketua umum lagi, ketua umum pengen pelatih yang baru lagi, ntar Iya, gimana kayak nggak gitu sesuai kan? misalkan Iya. gitu. Bang Berkot. tambahan lagi juga Ya, dengan kalau bisa jangan artinya kan harus Ya sesuai kan, dengan perjalanan. bener kata Om Iya. Berkot harus sabar Harus si sabar. federasi Sesuai kitanya. perjalanan waktu lah. Sesuai dengan sesuai tadi ya blueprint Iya, itu ya. kan kita kan ada mercusuar Blue film. dari mercusuar dari kehadirannya seorang Herdman ini adalah kan kita lolos ke Piala Dunia 2030. Iya, 2030. Ya kan? Kalau 2027 Erick Thohir sudah tidak terpilih lagi, berarti kan yang menggantikan harus tetap mengacu pada 2030 harus lolos. Iya. Saya itu loh saya. Itu harus dipegang itu. Yang target 2030 harus dipegang. Iya. Siapapun dia ketua umum harus dipegang. Karena 2029 pemilihan presiden ya. Dan jangan salah bahwa Beda lagi, Bu. pasti Apa? Ya, John Herdman pasti kan dari sudah gara-gara ngomongin bola presiden. nafsu sih dia. Gara-gara ngomongin presiden ini. Sudah membuat pondasi tim nasional kan, sudah kedatangan ini Januari, membuat pondasi tim nasional kan untuk ke 2030. Iya. Tapi jangan dipotong lagi lah, artinya gitu loh saya. Ya enggak lah, nanti 2027 aman lah. Setelah Erik ganti, yang ganti juga kan orang Erik juga. Dia tinggal terus. Gitu. Oh begitu sih? Oh gitu ya. Oh gitu nih. Bukan A1 karena- nih. bukan Agent karena- kalau udah ngomong ini A1 nih. Saya lagi nggak mau nyapu nih. Enggak, biarin Enggak, bukan karena ini, bukan karena 2029 pemilihan pilkada Ari dan Jadi pilpres nih. nih orangnya nih, Pak Enggak, Rijal. maksudnya kalau gua kan Dari Pilpres. pilpres maksudnya bukan gimana ketua umum PSSI sebelum ini kan ujungnya pilkada lah. Iya. Ya kan, maksudnya kan 2029 pilkada. Apakah 2027 itu jadiin momen misalkan taruhlah ntar John Herdman gagal nih di Piala Asia. Nggak sesuai target. Apakah itu ntar jadi yaudahlah gue ganti pelatih lain demi ambisi 2029 gitu loh. Itu udah wajar. Ya kan Ya, apa yang terjadi seperti itu Kan gitu. ada di 2026 tadi saya bilang selain ada FIFA Match Day, Ya kan, AFF. Ada AFF. Nah, AFF ini kan suatu yang menurut saya suatu yang dilematis buat seorang Herdman. Artinya kan selama ini kita tahu bahwa AFF tidak pernah tidak semuanya diikuti oleh penggawa-penggawa dari diaspora. Ya kan? Nah ini juga harus disiasati tapi kita kan pasti Herdman sudah punya itu kan. Iya. Herdman Sudah tahu punya cadangan bahwa kalau kita menurunkan seluruh penggawanya diaspora, AFF pasti kita dapat gitu loh kan. Pasti itu dapat. Tapi kan persoalannya bahwa tidak semua klub yang dinaungi AFF oleh bukan diaspora. agenda FIFA kan. Iya kan dinaungi. Tapi kan dibikin yang versi FIFA itu cuma belum tahu Iya, belum- kapannya Iya. kan. Ya, Ini kan belum target apa. utama kan menembus FIFA peringkat 50, top 50 ya. Top Iya. 100. Iya.
top 100. 100. Bawah. Top Ah, one, top ya, 100 tuh. dari Kalau top peringkat- 50 serta meloloskan Piala Dunia 2030. Ya, 30. Agenda terdekat itu ujian pertamanya adalah memimpin Indonesia dalam ajang FIFA Series. Ya, FIFA Series. Ya kan ada 23 31 Maret ini kan ada di FIFA Series nih. Ya. Ada berapa sih? Ada FIFA, catatan saja 23 31 terus tanggal 9 Juni 21 September kita juga ada tim nasional main di timnas U23 main di Olimpiade di Jepang. Tapi kita nggak tahu Asian Game ya. Tapi Asian Game bukan Asian Game, tapi nggak tahu Asian kita Game. daftar atau enggak, kita nggak tahu tuh, masih urusan PSSI. Terus 9 dan 17 November juga ada FIFA Match Day. Artinya untuk menaikkan peringkat itu dari sini sebenarnya. Tapi Iya, kan iya. selain senior, John Lightman juga di U23. U23 kan. makanya Itu termasuk. Itu ya kemarin Nanti kita tayang juga targetnya sama. dia. Sama kan, Kita juga satu paket ya? Sama, satu paket. Satu paket. Satu Iya. ini. Berarti satu paket sama 2029 Iya. pemilihan itu dia. Kan itu dia. Makanya kan dia kan Ya, iya, bener juga kontraknya sih. dia kan 2+2 kan. Kayaknya Ah. kalau 2 dia harus AFC harus sesuai target itu. Iya, kalau Mungkin ada enggak target. out. Enggak out, kayaknya sih gitu. Gitu. Ya kita sih, gue nih sebagai pelaku sepak bola ya, sekarang sebagai pelatih ya, pengen juga tuh John Hedman tuh meninggalkan, bisa mentransfer knowledge Legacy. lah, ya Nah. kan, hanya kayak siapa dulu, Mila kan membuat filosofi, Ya, ya filosofi. kan, apalagi Benar, tadi Bang benar, Petot benar. bilang John Hedman ini seorang apa ya, Akademis. standar Akademis. profesional dan sports science, ya kan, akademisnya akademis, bagus. iya, iya. Ini kan nih butuh nih buat ke bawahnya ini, Iya, iya. ya kan, kita tarik benang merahnya biar semuanya juga pembinaan Indonesia juga bagus lah, nggak hanya ya di senior gimana aja, senior aja Bang yang bagus Bang, ya kan, proyek Bang. Agent lagi. Gimana Bang, proyek Bang nggak? Enggak lah, kalau kita berharap itu wajar lah, ya kan. Kita sudah bayar John Mang Herman. Bang Herman. Kang Herman mahal-mahal kan, dia harus mentransfer ilmunya dong ke Nah, itu pelatih-pelatih dia, kita, Bang. gitu kan. Intinya Dia- itu, kita Bang. bukan Harus kita itu. bukan hanya Setuju. mengambil Kamu kayak positifnya gitu. sebagai di tim nasional, tapi dia harus juga menularkan ilmunya dia ke pelatih-pelatih muda di kita, Yes, gitu kan. Karena betul. yang gue dengar itu kan nanti dalam tim pelatih itu kan akan ada pelatih-pelatih muda Indonesia juga kan. Yes. Yang ada situ kan, Yes. antara ada Kurniawan, Nah, siapakah? Zamannya Nova. Zamannya Mila kan Bima Sakti. Bima Sakti. Zamannya Oh, udah, CB Nova. CB Nova, Nova. ya kan. PK kemarin Nggak ada dia. Ada Zulkifli, sempat Ya, tapi kan- Zulkifli. Gua nggak tahu nih zamannya Kang John siapa nih, ya kan. Bang Herman siapa kita belum tahu. Mudah-mudahan itu sih gue berharap bisa terjadi gitu kan. Jadi ada ilmu, Jadi ada jejak lah ya, napak tilas. penjalanan dia lah gitu kan. Mungkin nanti di U23-nya mungkin Iya. ada juga siapa gitu ya. yang bisa diambil di mudanya Iya, lagi dari betul. mereka orang. Biarin ini. aja, nggak juara juga, Jadi, yang penting ada iya, itunya. Nah, itu dia yang kita Yang punya penting ilmu gitu. yang apa yang dia ada bisa Ilmunya. nular ke pelatih-pelatih muda Betul, kita. betul. Tapi mahal banget ya, sebulan 650 juta buat nurunin Ya ilmu doang. murah lah daripada main lokal kita sekarang. 650 Iya, Murah itu. murah. Main lokal kita aja Murah sekarang daripada paling lokal. mahal 11 miliar Jauh lah, kalau kontraknya. pasti harus ngambil Farbropos jauh. Jauh banget. Jauh, Murah. jauh bang. Murah dan menurut saya murah dan kualitasnya harus dimanfaatkan benar. Artinya Yes. bahwa tadi yang dirujuk Pak Rizal bilang bahwa Nova itu sudah, maksud Nova itu sudah mengambil berhasil Sintayong. mengambil Sintayong. Iya, Sehingga keren. bawa U17 ke Iya. Piala Dunia kan, dan sekarang kalau ngeliat Nova itu udah kental bener Sintayongnya. Iya. STY banget loh. Stay Kuat, banget, ya. kuat, dan itu Karakter dan- STY-nya nempel di situ kuat. Nah, artinya bahwa ini kan jangan dipungkiri bahwa ini jangan dibuat bahwa sesuatu yang buruk. Ini sesuatu yang menurut saya sangat positif gitu loh. Artinya bahwa pelatih yang berkualitas, kenapa kita ambil ilmunya? Berarti jangan cuma kamu memberikan ke tim, tapi juga harus ke pelatih. Iya. Kita butuh itu, pelatih kita butuh itu. Jangan pelatih kita egonya dikedepankan. Nah, gue punya prinsip sendiri kok. Iya. Jangan gitu juga. Gini Bang Ferdi, mas gue gini. Jadi nggak ada yang kemarin gitu. Maksudnya tetap Bang John Hedman ini di atas, di senior gitu loh. Nah di bawah-bawahnya ini mungkin nanti di 23, di Iya. 17 mungkin di situ ada Mas Bima, mungkin ada Mas Kurniawan, Kan udah ada. Yang Nova. dia sebentar- Jangan ini dia lagi gitu loh. Kemarin kan Iya, iya. Makanya Iya, sih, iya, siapa lagi yang anunya si PK yang megang lagi kan, dia di bawah kan, Oh, asistennya iya, kan, iya, Vandenberg. Vandenberg. Iya, iya, iya. Nah, maksudnya kan bisa nular semuanya gitu loh. Ya sih, sebenarnya kan antara nasional senior dengan 23 kan nggak jauh. Artinya kan kita lihat juga yang pemain yang turun di Piala Asia U23 yang kita sampai ke semifinal itu juga kan banyak kan pemain-pemain yang main di senior juga. Ya nggak, artinya kan itu kan artinya
Dan mungkin itu metode itu mungkin akan dilakukan juga oleh seorang Hetman karena dia pegang 2 tim nasional kan. Yes. Kalau untuk 20-nya kan sudah ada Nova. Sekarang kan tinggal 17 belum ada kan, masih kosong. Kalau 20 juga kan di tahun ini juga kan juga ada main, 17 juga kan ada main di Ada 17 ada. ada semua nih. Ini ya sekarang biar Hetman fokus dulu di 23 dan senior karena itu yang jadi fokus memang untuk PSSI. Iya. Bisa Kalau- juga mungkin di 17 Iya. yang pelatih yang kemarin megang SEA Games bisa juga diturunin juga, bisa melatih juga. Kalau gue lihat sih kalau dari Iya. Terus Safri. Iya bisa juga. Tim Ya, pelatihnya. mungkin dia spesialis apa dia udah benar resmi mengundurkan diri untuk Kalau Indra saya dari Safri. awal sudah kasih tahu di fokus di forum ini bahwa Indra Safri sudah tidak usah lagi melatih tim nasional. Udah close. Dari awal udah saya kasih tahu. Katanya dia ngambil lagi terima lagi pelatih SEA Games ini bagi saya ini di bawah sama aja dia menyemplungkan diri ke dalam bara nih kemarin tuh saya bilang. Udah bagus prestasinya Udah ya, bagus, udah malah nggak jadi usah lagi jelek tim lagi. nasional. Udah, lebih baik Ditutup dia- sama sesuatu yang akhirnya kurang Apa bagus. yang dia punya dimiliki ilmu dia Diturunkan. ke yang Disebar. ke pengembangan Oh, pembinaan betul, menurut saya nggak usah di tim nasional dia udah nggak usah ke tim nasional. Gimana Bang? ya yang mana nih? Yang Indra Safri Jangan. apa? Ya, yang tadi aja, yang tadi. Enggak ini dia abang. Indra Safri makin dalam yang mana? Jangan udah jangan ada habisnya itu mah. Dia tadi mau ngomong, Jangan. kepotong sama Om Berko jadi lupa. Enggak, yang maksud gue tadi kan Don Herman ini dikontrak jangka panjang, ya kan? Artinya nggak ada salah juga Don Herman juga sekarang tidak hanya fokus ke senior, artinya fokus juga ke 23 karena apa? Dalam jangka panjang itu 23 yang saat ini akan dibentuk Itu bakal Naik. akan Naik. Piala naik Dunia. senior, itu akan Iya, akan main itulah persiapkan. yang nanti akan Main. tampil di 2027. Senior. Makanya tadi pertanyaan saya Makanya gitu Om. gini, Pak, Pertanyaan gini. saya, balik lagi diaspora itu bakalan cocok nggak nanti? Diaspora ini kan udah habis masanya, udah Pak pada Rinaldi kan sebelum SEA Games very optimis kekuatan tim kita U22 itu kan top semua tuh. Ya kan? Oh, yang Asian Games. Yang SEA Games Oh, SEA Games kemarin, SEA Games ya. kemarin. Nah, bahkan Filipina mah kita menang Bang, ini Iya. Myanmar kita menang Bang, ya Ya, enggak? ya. Ya kan? Saya bilang belum tentu Pak Rizaldi Iya. Oh my Kalau god. Tapi ini kan yang pasti menurut saya. Jangan ada yang misahin nih, biarin. Pemain-pemain ini yang dipilih oleh Indra Safri kemarin peninggalan dari Van der Berg ini top, bagus. Iya, bagus. karena kan gue lihat itu, yang gue lihat bukan pelatihnya, yang gue lihat materinya. Iya, Secara bagus. materi, kita harus buka ini Mata. gua. Bagus. Kita jujur, kita di atas Filipina, kita di atas Myanmar, ya kan? Kita harus jujur dengan materi ya. Iya. Tapi saya nggak bicara pelatih. tim. Enggak. Dengan kualitas pemain yang tinggi, tapi dengan pelatih yang tidak bisa mengimbangi, kita bisa apa? Makanya. Ya kan? Artinya balik lagi, semua itu ada di pelatih, gitu kan? Kenapa saya berani bicara target? Oh ini kan, ya itu, bicara Iya, materi artinya bagus bahwa lah. sebenarnya Herman kesini pun datang tidak juga kosong. Tidak kosong. Sudah ada nih kita nih Sudah bakat ada. di 22, Iya. 23 untuk Iya. senior Udah ada materinya lah. Sudah ada. Udah ada Jadi tidak materinya. kosong-kosong Udah ada banget. kerangkanya lah. Oke. Kan? Kita break kopi dulu biar nggak tegang dan tetap kita enjoy selalu membicarakan pelatih-pelatih. Padahal biarin tim aja Bang Indonesia. pada berantem. Sabar ya, sabar. Iya, biarin Kan tadi aja. kan suruh sabar. Enggak, biar Bukan, jangan pisahin, gemes- ini biarin gemes aja, itu biarin sama- aja. Ini gemes kayaknya sama lagi dendam ini duaan ini. Gemes sama Erick Thohir. Ya kan? Lagi bagus-bagusnya di stop, ya kan? Kan udah proses 5 tahun hilang gitu aja kan. Saya iya. maaf Ada ya. apa sih? Terus sekarang diambil seorang Patrick Kluivert yang menurut saya Kluivert dibanding Herman jauh lah dari Jauh. pelatihan. Iya. Bukan pemain, pelatihan. Herman nggak pernah bola. Ya kan? Jauh lah. Kok kenapa Kluivert itu kan ini udah benar-benar blunder yang luar biasa. Makanya saya bilang ini jangan sampai melakukan hal yang sama. Artinya kalau dia melakukan hal yang sama berarti maaf ya PSSI ini kayak keledai aja nih. Dia menggali lubang sendiri untuk di sendiri untuk masuk ke dalam ya. Itu aja menurut saya. Tapi kan kemarin ada yang menarik itu dari statement Pak Madi sih. Dia bilang bahwa memang mencari pelatih yang mau stay di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa waktu itu milih PK? Ya nggak tahu. Nah, ya, ini itu kan maksudnya kan ini ya udah, itu Pak Madi urusan. sebenarnya exco Ya. kan. Maksudnya itu kan dari situ juga loh. Kalau gitu ngapain kemarin PK dipilih gitu loh. Maksudnya kalau dengan sekarang ngapain kita bahas PK? PK udah ke laut. Nah, iya udah ke laut kan. Iya. Ya, maksudnya kan Bang dari- Herman, dari Bang Herman. situ Iya kan. Ya udah kita Kalau bahas. PK kan mungkin salah satunya memang
bagaimana Indonesia supaya gagal Piala Dunia itu kan kita tahu, ya kan kita nggak tahu. Maaf ya, saya lagi nggak mau nyapu nih. Ya biarin aja Bang, biarin aja dari tadi jangan sabuin Bang. Ya, iya. Ya kenapa kok tahu-tahu lagi bagus-bagusnya STY, tahu-tahu diganti PK yang Bang, udah Bang, yang udah. memang nggak Udah move on bagus. Bang. Herman. Udah. Kan tadi kita bahas PK, ini kita close lagi PK. Ganti PK kenapa? Apa emang nggak mau lolos Piala Dunia? Ya udah. Udah Bang, udah. Jelas gitu loh. Karena Udah. kita balik lagi ke Bang, udah Bang. Kang Herman. Kang Herman ini gimana? PSSI, federasi bener nggak mau lolos Piala Dunia? Itu aja udah. Nah, Bang, ini kan sekarang udah eranya Bang Herman nih. Kira-kira kalau besok event-event AFF dan lainnya nggak lolos aja, perkiraan bakalan dicopot nggak? Kalau netizen teriak out kayaknya ya. Out juga ya. Karena kan Walaupun sekarang udah 2+2. iya, karena pada dasarnya yang era sekarang ini sangat melihat arus netizen kan. Netizen out. Berarti balik lagi ke netizen dong. Kalau Memang yang ini Tapi ya. emang iya sih. Memang yang ini ya. berarti kalau Memang yang ini ya. eranya netizen berarti kunci patokannya 2029 tuh. Lah iya makanya kan demi 2029. Oh. Maksudnya kalau lihat dari polanya ya, polanya Jangan sangat sapuin Om, terlihat. tenang aja udah diemin aja dia biarin, pokoknya biarin Kalau aja. gue sih iya, kalau netizen bilang wah nggak juara Takut nggak? AFF apa nggak lolos grup gitu, pasti gitu. Artinya gini, justru kalau saya sih sudah ada statement dari orang PSSI. Nah, Artinya, satu nih. ini tapi hoax apa enggak, tapi ini menurut saya statement yang positif. Artinya bahwa dengan hadirnya Hetman ini seenggaknya PSSI telah menyibak buzzernya atau pemudanya STY, ya kan, bahwa gue punya pelatih yang baru nih, ya kan, yang Hetman yang lebih Berarti yang memaksa untuk netizen move on. meskipun sebelumnya netizen fans ya tim nasional tuh sudah mengatakan udah kita kosongkan stadion kalau PSSI tidak menunjuk STY. Ya, Tapi betul. PSSI Ya, tetap ya. bersikeras tetap bahwa oh enggak loh, saya ada Hetman nih. Ya semoga dengan hadirnya Hetman ini antusias masyarakat untuk terus mendukung tim nasional berlanjut. Artinya kan kita sekarang ini sudah ketika kita gagal total di Piala Dunia, gagal total di SEA Games, terus terang sudah sedikit apatis nih fans Iya. terhadap Memang tim apatis. nasional. Tapi Sudah ingat loh, apatis. orang-orang kita orang-orang gampang melupakan loh. Itu Iya. kan saya bilang kan bosenan. Saya bilang kan bosenan. Artinya bahwa kalau Hartman bisa melakukan yang terbaik, sekarang gimana promonya PSSI deh? Iya, Ya, benar menurut sih, saya, setuju. tergantung Tapi kan promo. makanya itu kalau misalkan di AFF, apalagi ada beberapa fans utama yang masa Asia Tenggara aja nggak pernah juara, kita nggak pernah juara, itu kan itu digaungkan terus dan akan membuat netizen iya sih masa AFF aja nggak bisa juara, ini Ya, pelatih Berarti Nah, memang itu benar kan. sih. Iya, bahwa- Ini gimana ceritanya? Adalah prestasi, main Benar. enak ditonton, menang, juara, udah. Nah, itu. Kuncinya itu aja udah. Itu. Berarti main bagus, menang. Menang, udah. Nggak ada tuh main Main bagus jelek. kalah nggak bagus. Iya, Main Iya, jelek, bagus. menang gimana kalau Pinceng menang? dikasih Bagus. Ya, menang, Bagus, masih bagus, masih bagus. dikasih edukasi lah kepada masyarakat netizen bahwa sebenarnya sasaran kita itu proyek mercusuar kita adalah 2030. Tapi Jadi susah, kalau dalam perjalanan susah Om. itu, bukan dalam perjalanan itu pun ada batu-batu sandungan atau batu itu kan menurut saya hal yang Nah, wajar. itu tergantung batunya, Om. Artinya jangan juga apa Di blendok Batu nih. kali. Disambit yang ada nih. apa komentar netizen terus mempengaruhi semuanya. Menurut saya ya tetap aja berdiri di kaki sendiri bahwa 2030 lu mau ada pakai, mau ada gelombang apa kayak panas. Oke 2030 selesai. Jangan sampai mau di out apa ya. Nah. Tapi kan proses Selesai di 2030. Tapi prosesnya itu Om, nggak mungkin juga orang bisa melupakan dengan mudah ketika memang perjalanannya Jangan salah. nggak enak dilihat. enak Apa tes dilihat skor? gitu. Sebelum Kanada ke 2022, Kanada kalah baca kalah 7 sampai 15 kali kalah kok tes skor. Tapi jangan marah sama saya dong Om. 58 kali pertandingan. Kan saya cuma ngomong Om. Mana itu dia baru Persibo, Bojonegoro. Dan Persibo. Persibo. Lalu dia emosi banget. Ini ada apa sih sebenarnya? Apa? Ada Kopi masalah dulu, apa sih? kopi dulu, kopi Masalah dulu. apa sih? Kopi dulu. Ini gua nggak mau pisang rebus. Biasanya gua mau pisang rebus. Saya kan cuma nanya kan tadi ngambek. Kanada itu sebelum Ngamuk. main di zona CONCACAF ya. Itu kalah terus kok tes skor. Ya, Ini enak nih, enak. Jadi Kanada kalah terus. Bisa ngopi. Ya tapi ya dengan kesabaran bahwa keyakinan bahwa Hartman do the best buat tim nasional Kanada, ya kita berjalan terus. Tapi dia diberikan udahlah kasih sayang Iya, juga Setuju Om. Kalau itu gue setuju. setuju kenapa? Di Indonesia, netizen Indonesia beda sama netizen Kanada. Kanada dengan warga sekian banyak dan Indonesia sekian lebih banyak dari Kanada. Dan Kanada itu. Bisa nggak gitu? Kuat nggak nanti Si federasi melawan. federasi atau Kang Herman
Bertahan. Nggak gini Om, itu masalah dari sejarah. Saya ngomong sejarah. Dari hasil liputan saya dari tahun 88. Cipol ini. Jadi gini, itu yang membuat masalah itu adalah pengurus PSSI sebelumnya sebenarnya. Ketika kita gagal, pecat. Iya sih, betul. Gagal, pecat. Betul. Setuju tuh, benar-benar. Berubah sampai sekarang. Iya. Tidak menghargai proses ya Om ya. Itu Kan balik lagi Om. Kan tadi balik lagi tadi Mas Dika sudah bilang di kita tuh tidak terlepas dengan faktor politis. Waduh, Iya kan? politis juga mau deh. Iya kan? Iya. Loh, Emang kita Indonesia sudah. mau jadi presiden? Hah? Ya. Ya kemana aja kan wakil presiden udah masang pamflet. Ya, biarin aja, biarin. Biarin deh, nyampein berdua aja. Enggak nyambung. Biarin. Iya. Kemarin juga tuh pas gue sholat di musola ada mobil Erick Thohir bersih musola. Mobilnya. Ada itu ada. Waktu di musola. Emang PSSI di PSSI jadi presiden? Loh, Kalau juara harusnya itu Om, ketua Timnas. PSSI Iya. itu udah kayak presiden Om. sebagian. Udah kayak presiden orang sepak bola nggak bisa di otak-atik pemerintah. Pak More seperti Katanya begitu kan, ya kan? Pak More udah kayak presiden loh, Pak More. Iya. Paling cepat emang kalau di sepak bola itu. Paling cepet. Sintayong nyalon gubernur Jawa Barat menang kali ya. Tapi kalau terlampau Dan tiga DM. dalam lah kalau dia mau jadi presiden lah. Ya kalau presiden ini kan nggak. Ntar lo ini ngebahas politik, kalau bahas bola nih. Ntar dulu nih, balik lagi nih. Ya, artinya bahwa tadi saya bilang netizen kenapa seperti itu? Ini karena peninggalan zaman dulu. Zaman dulu sih, betul. Itu kan Iya, benar, ingat benar. nggak? Maaf kejadian Sintayong pertama kali. Seorang CEO bernama Haruna Sumitro, ya kan? Dia langsung announce pecat STY karena gagal waktu di AFF. Rame langsung kan? Akhirnya dia keluar dari Esko. Ada Nasmi Esko, itu, iya. itu manajer apa sih? Enggak Esko. Esko. Masih Esko. Dia ngomong Masih itu Esko. kan, ya kan? Esko. STY awal-awalnya Tadi tuh. soalnya Esko kan saya bilang Esko. Haruna Sumitro waktu itu di Esko. Akhirnya dia ngomong pecat STY ya karena gagal segala macam. Ini kan pikiran yang menurut Iya. saya pikiran yang lo nggak pikir ke depan. Ntar dulu deh, gitu, kasih kesempatan dan Iya, memang proses, gitu. berproses. Oke. kan sudah Gitu. dikasih kesempatan juga akhirnya. Akhirnya ganti juga sama Patrick. Patrick apa? SpongeBob. Oke, di tengah penunjukan pelatih baru timnas nih ya kan, Kang Edmund. Tapi ini baru-baru viral. Viral. Ada viral nih. Ya, sepak bola tanah air ya kan. Biasa ada terjadi insiden di Liga 4. Terjadi tendangan kungfu Wih. dari pemain Putrajaya, Pasuruan ke dari pemain Perseta Tulungagung. Nah, ini gimana nih, masih ada gini. Ini pelatihnya gimana sih, Ki? Bagus ini Ya kan? namanya aja udah kayak Kalau kita langsung bilang pelatih apa pemainnya nih kalau udah Liga 4 amatiran ini? salah timnya ini. Harusnya Merpati Putih. Merpati Putih udah beda lagi. Satu lagi. Ini kacau banget emang, saya ngeliat videonya itu. Ada lelucon lama dulu bahwa kalau seorang bapak bilang kalau anak mau jadi pemain bola juga harus belajar bela diri. Iya. Kalau di Indonesia, diterapin ya. iya di Indonesia ya. Kalau lu nonton bola juga, lu harus bisa bela diri juga. Jadi baik penonton maupun jadi pemain bola harus bisa punya bela diri. Ya, ini dulu ada gitu loh, lelucon itu loh, ya kan? Kenapa ya? Karena Indonesia dulu rusuh-rusuh terus kan bolanya kan. Iya, itu kan dulu, Bang. Iya, kan itu. Udah Nah, beda sekarang lagi. juga nih. Tunggu lagi. Sekarang kan kita sebagai pemain kan juga berpikir ya lu sama-sama cari uang lah, lu Nah, sama-sama main bola lah. Iya, artinya Padahal udah banyak Respect kejadian. lah, udah banyak kejadian nah, kok. Itu maksudnya kuncinya di respect itu. Iya, Respect. Udah banyak kejadian. Ya, goalkeeper dulu pernah yang Iya. namanya udah meninggal, striker meninggal dulu dari apa? Jumadi. Udah. Ayolah. Kiper Aceh Iya, striker, Sigli. striker. Aceh kan. Ya, Striker Aceh, Banyak lah, kan. banyak. Iya, Kalau kan? gitu bisa Cina yang menang dong kalau Iya. Kumpu. Nah, kalau gue sih kalau ngeliat kejadian itu Solid, sih, solid. memang ini harus ada tindakan tegas juga dari federasi sih. Iya. Bukan hanya Iya, PSSI iya, Jawa Timurnya ya. Iya. Tapi ini harus ada PSSI pusat juga. PSSI pusat juga harus Komdis. turun tangan lah. Artinya PSSI Jawa Timur berani memberikan sanksi yang tegas pada si pemain dan itu ditembuskan ke pusat sehingga PSSI pusat juga memberikan sanksi juga, entah itu larangan bermain seumur hidup kah, artinya biar mendapat efek jerah buat pemain-pemain lain. Iya. Kan, Setuju. artinya Itu seperti harus, Bang, kalau itu enggak harus. dari PSSI pusat memberi sanksi lalu memberikan rekomendasi bahwa saudara ini dipindah alihkan dari sepak bola ke MMA. Itu lebih Lawan bagus. tuh siapa namanya, iya. Itu malah bagus itu. Lawan Itu apa benar. Islam Nah, Macet. kalau dia mau pindah ke MA ada manajernya kan. Dapat lagi. Menyalurkan. Tapi emang Lagi. gini. Yang paling penting adalah edukasi kita terhadap pemain. Sadar dirilah kalian. Pertama udah menghancurkan karir ya, penghasilan di teman-teman. Sendiri, ya. Yang paling penting
klub nggak akan bela lu. Bener nggak sih? Nggak bela. Iya, Bener aja kadang-kadang Iya, susah. susah. Karena habis kontrak deh. Ya, Iya. habis kontrak juga udah ada babai gitu. Nah, kita juga sebagai pemain harus pintar karena hari ini kamu jadi lawan, besok bisa jadi kawan di sepak iya. bola itu. Apa sekarang udah ada medsos kan? Luar rame. biasa, netizen udah tahu semua, nggak kayak zaman dulu kita, Iya, bro. kita mah kayak gitu Dulu ngikut waktu orang kita udah biasa-biasa aja. Iya, Bang. biasa udah selesai kan nggak ada medsos. Sekarang Terus udah medsos. gitu, tinggal sekarang lihat PSSI lah, ya kan? Apa Betul. putusan yang diambil PSSI? Tegasnya seperti apa? Iya. Iya, jadi Biar semua Tapi juga ya itu balik lagi jangan sampai kayak nggak ketularan. Banci juga. Itu ada pemain yang narkoba disanksi seumur hidup, tahu-tahu sanksinya nggak ada. Balik lagi ke lain kan Ini pertanyaan. main itu gitu loh. Iya. itu beda lagi ya. Ya kan? Coba tanya, bagus. Iya, makanya harus ada edukasi lah dari Ya, dari artinya dari PSSI-nya sendiri federasi harus berani mulai sekarang berani menindak tegas. Jadi Pemain. hukum itu bukan hanya sekedar denda ya, Om ya. Iya. Harusnya itu adalah Harus membuat efek jerah, efek jangan jerah. sampai si pelaku ini sudah melakukannya lagi Iya. gitu. Iya, gue tuh pengen pelakunya itu nanti dikasih tugas di medis. Ya kan, di Iya. setiap pertandingan medis dia nggak jamin bola jadi medis aja. Jadi medis aja. Pokoknya di pinggir apa jadi medis yang kata-kata Bang. Nih, Apa? tandu. Tandu, ya tandu. Pokoknya kasih udah. Itu capek Sampai juga di situ. loh. Dari Sampai sono di situ lari aja. pojok lah. Biar dia menyadari saat pemain itu lagi cedera seperti apa. Benar, Tahu, ya? betul. Iya, kasih itu kan Ada edukasi. Kalau ini berarti ada pertanyaan nih kan, Iya. bagaimana membuat supaya pemain menyadari soal keselamatan di tengah tensi tinggi pertandingan agar kejadian kayak gini nggak terjadi lagi. Kalau jawaban saya sih sebenarnya singkat aja nih. Zikir. Sambil main zikir aja banyakin. Istighfar. Itu- Allah Akbar. Itu udah suatu dakwah luar biasa, Bang. Ini dia. Itu Inilah udah- dia itu yang saya selama ini udah- kita nggak mengetahui bahwa Nggak mengetahui Bang Kodrat Bang itu Kodrat udah zikir dan sholawat, Zikir dan berdoa. sholawat. Sebelum pertandingan zikir. Mungkin pelakunya, Bang, banyak pikiran, Bang. Subhanallah kan. Iya. sambil sila Banyak boleh pikiran. nggak? Om? Sambil sila di lapangan. Gua rasa pelakunya ini punya istri dan istri sering COD. Ya. Pusing dia jadi. Ketika Iya. dia dihantam, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pasti hantam juga, waduh. Iya. Dan kita Oh. ngambil bola, Bismillah gitu. Kenceng aja udah, pasti kan pengaruh. Tapi ini loh, gue lihat video yang viral itu ya. Iya. Ada sedikit yang ini. Itu kan pemain mana yang jersey hijau itu? Iya, Perseta. Perseta. Kontrol bola tapi dikasih ke Jauh. sana. Iya. Dia- Gue nggak tahu ya apakah itu lepas apa emang dikasih ke lawan. Nah, lawan akhirnya kontrol lagi, tanggung sama-sama. Nah, Tinggian dia kakinya. tinggal dia. Iya, tinggian Nah, lawan kakinya. Jadi ya, gue nggak tahu nih apakah Nih sih memang- ada nih videonya tuh. Kan? Ya. Videonya ada. Pak Jokowi aja kaget. Pak Jokowi lagi di Solo kaget dia. Salah ini. Ah, apa ya, salah gitu. nih. Itu ada apa ini? Itu lihat. Tuh, kan masa pemain Kan dia lawan? sendiri. Iya. Dia tuh malu. Iya. Kayaknya dia malu kontrol jauh. Oh, masa- Oh, Yang pelakunya. Biasanya nggak komentar Sebelum karena Jokowi jadi kaget. Jokowi aja Jokowi itu kaget. udah mewakili Indonesia. Saat Indonesia kan terlibat. Oke, geng. Luar biasa hari ini perdebatan sana sini udah kita bahas Kalau semuanya. Jokowi kaget berarti kita lihat reaksi Rasuryo ntar. iya. Hah? Pengamatan telematika seperti apa? Paling kita sebenarnya cuma Pokoknya tadi kata Bang Perkot udah ada pelatih yang udah duduk aja ya kan. Bang Rizal juga tadi udah bilang seperti apa, Bang? Tadi mau dibahas lagi? Dia ketawa. Dan pelaku yang kungfu itu harus disuspend dan Ya. diberikan edukasi. Betul. Mungkin ibaratnya kalau kita mau Harus ada kita efek pecah jerah. juga kasihan dia punya keluarga ya kan, Iya. dia anaknya mau dikasih apa, kita kasihan juga susu habis ya. Jadi semuanya harus kita kasih edukasi dan kasih respect lah. harus respect Harus sama respect pemain. sesama pemain, sama nyari-nyari uang kita di situ kan, Yes. nyari penghidupan di situ. Jadi kita harus saling respect, saling bantu. Oke, geng. Oke, geng. Thank you banget. Ya, saksikan terus. Jangan lupa ya, subscribe, share sebanyak-banyaknya di Koprol Channel Bola. Oke, thank you Bang Fergot. Thank you. Thank you Bang Rizaldi. Oke. Thank you Bang Diga. Thank you Kang Oke. Nur. Yap. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Merdeka. olahraga. Merdeka. Ciao.